Rosianus Megasetion Ketuan, Panglima Komando Utama Komando Patrol Revolusi Benteng Indonesia, sebagai anak Papua, sebagai mantan pimpinan mahasiswa di UNJ, sebagai antropolog Papua, antropolog muda Papua, saya merasa atau saya menganggap postingan atas nama akun Bulu Cikompul yang diposting di Twitter itu ialah postingan yang sangat tidak etis dan melecehkan budaya Papua. Dalam hal ini terkait busana adat yang dipakai oleh Bapak Anies Baswedan, foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stakeholders Mega Kalidia, Papua, pemuda Papua yang melaporkan saudara Luhut Poltak Cikompul ke Polda Metro Jaya merasa bahwa laporan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Menyikapi kasus dari Luhut Sitompul yang dilaporkan karena dianggap telah menghina suku Dani di Papua adalah sebuah hal yang aneh kalau menurut saya, bro. Dan ini lebih kepada unsur politik yang lebih tebal daripada unsur pidananya. Kenapa saya katakan unsur politiknya lebih tebal? Ya yang kayak ginian bukan hal yang aneh lah. Sesuatu yang kecil digoreng-goreng supaya besar demi meningkatkan elektabilitas dari Anies Baswedan. Berhari-hari saya perhatikan komentar-komentar dari pelapor Luhut ini, dan sekarang muncul orang-orang HTI, pengacara HTI ikut memanasi suasana, membuat saya cuma bisa tersenyum saja. Ya kita kalau dianggap ini urusan hukum ya sudah, nggak usah banyak bicara lagi. Sudah nggak perlu memprovokasi lagi. Kalian bertanding saja di pengadilan. Buktikan apakah Luhut Sitompul salah atau enggak, selesai. Kenapa harus digoreng lagi? Karena sudah dilaporkan, ya sudah, tunggu saja hasil dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Gak usah bikin yang aneh-aneh, memberikan pressure kepada kepolisian agar memproses dan menangkap Luhut. Ya nggak bisa gitu, bro. Semuanya ada aturan mainnya, semuanya ada ketentuannya. Jangan memaksakan kehendak. Ya kalau kita pun mau, orang-orang pendukung Anies Baswedan itu banyak kok. Yang menghina Jokowi itu banyak, yang menghina suku-suku itu banyak. Tapi kita nggak perlu melaporkan, ya karena percuma lah. Ini kan cuma hal-hal etika saja, nggak perlu diselesaikan dengan hukum, cuma etika doang. Ya seperti dulu lah, ada tuh pendukung Anies
yang mengatakan bahwa kalau nggak ada orang Yaman katanya kita akan telanjang seperti kambing. Kita tidak akan kenal sama Tuhan, mungkin kita menyembah batu katanya. Bahkan nyebut kita ini anjing loh, babi loh gitu kan. Kalau kita mau proses hukum itu gampang. Kenapa? Itu sudah bukan merupakan penghinaan kepada satu suku, tapi itu sudah merupakan penghinaan kepada seluruh bangsa Indonesia. Tapi nggak ada itu yang melaporkan dia, yang menggoreng dia. Ya karena hal gini hal kecil bro. Dan itu pun terjadinya di media sosial. Kalau di media sosial itu ya fun-fun saja lah, mau gimana-gimana juga terserah, namanya juga media sosial. Media hayalan. Saya pun di TikTok banyak melihat hal seperti itu, lebih parah lagi. Malahan banyak yang mengedit foto Jokowi itu mengerikan. Diedit sebagai Firaun kan. Bangkai Firaun yang Allah abadikan, Pak. Ternyata wajah Firaun itu betul-betul mirip dengan seseorang yang ada di Indonesia ini. Bangkai Firaun yang Allah abadikan, Pak. Ternyata wajah Firaun itu betul-betul mirip dengan seseorang yang ada di Indonesia ini. Kenapa sih harus digoreng kalau udah dilaporkan? Ya sudah, tunggu saja hasilnya. Nggak usah berpikiran negatif, kalian bertempur di pengadilan saja selesai kok. Tapi kalau kita mau jujur, dari gambar atau postingan Luhut tersebut, itu kan kata-katanya sederhana sih. Yang pertama, hahaha, katanya gitu. Kalau kata orang Betawi, usahane ngeri-ngeri sipdah. Itu. Tidak ada istilah ledekan, tidak ada istilah pencemoohan, tidak ada istilah atau kalimat merendahkan. Dia cuma mereaksi foto-foto yang beredar di media sosial, dan itu bukan editan Ruhut Sitompul. Kalau Ruhut Sitompul yang ngedit baru termasuk pidana. Kalau Ruhut Sitompul yang ngedit baru termasuk pidana. Ini dia tidak mengedit apapun, cuma mereaksi foto Anies Baswedan yang berpakaian adat Dani. Pertanyaannya, kenapa suku Dani atau katakanlah orang Papua atau ormas yang mewakili Papua atau mahasiswa yang merasa tersinggung dari Papua ini merasa tersinggung? Anies Baswedan bukan orang jahat. Suku Dani memang pakaian adatnya seperti itu. Kalau misalkan diedit dengan wajah Anies Baswedan, ya seharusnya bangga. Kenapa? Ya karena membuat suku Dani terkenal. Anies Baswedan ini kan katanya calon presiden. Katanya calon presiden. Ya ini sama saja dengan promosi kebudayaan. Santai-santai aja. Wong kata-katanya juga biasa-biasa aja kalau menurut saya. Nggak ada unsur penghinaan, melecehkan, merendahkan. Ini mah baper aja. Baper ini mah. Atau memang mencari-cari kesalahan.
Kalau orang-orang yang sudah mencari kesalahan ya ujung-ujungnya kayak gini. Jadi lebih tinggi muatan politisnya daripada muatan etikanya. Kasus kayak gini kalau cuma diproses hukum juga tidak akan diproses, bro. Kenapa? Ini kasusnya kasus biasa-biasa aja, nggak akan bisa ada suatu hal yang bisa membuat seseorang masuk ke proses hukum. Nggak akan lah. Jadi ada dua hal yang membuat kasus ini mentah. Pertama, foto tersebut bukan dibuat oleh Ruhut dan itu beredar. Kalau merasa terhina, cari siapa yang mengedit foto tersebut. Yang kedua, kalau ada kata-kata Ruhut yang salah, baru disebut penghinaan. Dari kata-katanya tidak ada kata-kata penghinaan. Cuma bilang ngeri-ngeri sip. Maksudnya orang yang mengedit ini terlalu berani gitu. Memang menurut kita itu hal tersebut vulgar, tapi menurut suku Dani biasa-biasa saja. Jadi menurut saya udah nggak perlulah diproses hukum. Lumayan kan Anies Baswedan mendapatkan promosi gratis. Ya santai-santai saja. Dengan turunnya pengacara Hizbut Tolol Indonesia, ya ini semakin memperkeruh suasana. Dan kita semakin yakin ini politis. Dengan kata lain, Luhut ini akan diahokkan. Sudah hentikan, pendukung Anies Baswedan. Kalian ini apa enggak malu selalu melakukan sara hanya untuk memperbaiki citra Anies Baswedan yang memang sudah buruk. Cara-cara kayak gini udah nggak mempan. Ini cuma politis ingin menjatuhkan nama baik seorang. Tapi kalau saya yakin lah, si Anies ini nggak akan bisa. Boro-boro untuk jadi presiden, untuk jadi gubernur lagi aja belum tentu kepilih. Kenapa? Karena orang jahat itu sudah jelas akan dihancurkan, akan dimusnahkan, akan dihinakan oleh Allah. Ala laknatullah 'alal zalimin, Allah melaknat orang-orang jahat. Kasus ini dipakai untuk meningkatkan citra Anies Baswedan. Kasus ini dipakai untuk mendapatkan jabatan presiden. Akan bisa. Malah membuat Anies Baswedan terpuruk. Khusus kasus ini jauh berbeda dengan kasus Edi Mulyadi. Beda, bro. Beda. Kenapa? Kalau di kasus Edi Mulyadi itu tempatnya bukan di medsos. Dia melakukan penghinaan kepada rakyat Kalimantan itu bukan di medsos. Dan kata-katanya pun jelas menghina kepada rakyat Kalimantan. Artinya dia dengan secara sadar melakukan perbuatan penghinaan tersebut. Di proses hukum ya kena. Kalau Ruhut ini tidak akan kena kalau di proses hukum. Makanya dia santai-santai saja. Satu, tidak ada unsur penghinaan. Dua, tidak ada unsur pencemaran nama baik. Tiga, dia cuma mereaksi meme-meme yang dibuat oleh para pendukung Anies Baswedan
yang sedang berupaya, yang sedang jungkir balik menaikkan citra dari Anies Baswedan. Justru kalau menurut saya, kalau kasus ini mau dihukumkan, yang kena bukan Luhut, tetapi para pendukung Anies Baswedan yang melakukan pengeditan terhadap meme tersebut. Kalau mau dituduhkan menghinakan suku Dani, yang kena bukan Luhut, yang kena bukan Luhut, tetapi para pendukung Anies Baswedan. Kenapa Luhut yang diserang? Tapi sekali lagi, kalau menurut saya itu bukan penghinaan. Meskipun Taro yang membuat meme itu pendukung Anies Baswedan, itu bukan penghinaan. Kenapa? Wong memang itu budaya berpakaian seperti itu. Dia ingin memperkenalkan seorang Anies Baswedan di mata rakyat Papua. Akhirnya dia edit wajah Anies Baswedan dengan menggunakan pakaian suku Dani. Di mana penghinaannya? Kalau mau dipidanakan, misalkan pendukung Anies yang melakukan pengeditan tersebut juga akan mentah. Kalau Luhut dipidanakan juga akan mentah. Terus di mana unsur penghinaan merendahkan yang nggak ada? Di mana unsur mencemarkan nama baik? Nggak ada. Kalau nggak ada, terus apa yang mau diproses hukum? Mau dipaksakan kasus ini berlanjut ke hukum, nggak akan bisa. Oh, nanti kalian berdemo minta polisi memproses, minta polisi menghukum. Hei bro, katanya ini negara hukum. Ya sudah, nggak usah pakai menggerakkan massa segala lah. Coba dipikir sedikit, dewasa sedikit. Jangan terbawa arus politik. Karena politik itu jahat. Saya aja yang menjadi rakyat biasa cuma bisa tersenyum-senyum saja. Mencoba mikir apa salahnya gitu. Sehingga harus dilaporkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.